Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ketemu lagi. Saya yakin kita dalam suasana, dalam keadaan sukacita karena kasih penyertaan Tuhan buat kita. Hari ini saya ingin kita belajar sesuatu dari Ayub tentang Tuhan dengan satu tema adalah jadikan Dia paling berharga. Mari kita akan membaca dari Ayub 22, Ayub pasal 22 ayat 25 sampai 30 ya. Ayub 22 ayat 25 sampai 30. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepadanya, menundukkan kepalanya. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luputkanlah kebersihan tanganmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak heran ya, Ayub yang mengalami sebuah proses yang luar biasa. Tuhan izinkan ya, ia dicobai oleh iblis dengan suatu cobaan yang luar biasa dan dia berhasil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dia bisa berhasil. Inilah seperti satu rahasia dari Ayub. Nah, yang pertama, dia mengingatkan kita. Ayub mengingatkan kita bahwa apa? Apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Artinya Ayub sedang berbicara tentang sikap dia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bagi dia dalam hidupnya. Ayub menganggap Tuhan Yang Maha Kuasa itu seperti timbunan emas dan kekayaan perak. Artinya Ayub menganggap Tuhan itu dalam hidupnya adalah yang terpenting, yang paling berharga. Jadi ibarat timbunan emas, ya kalau Mandarin mengatakan itu timbunan batu permata berharga, atau ditambah lagi seperti kekayaan perak atau timbunan perak. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, emas dan perak itu adalah logam yang berharga, logam yang penting. Bahkan dari dulu paling awal adalah emas dan perak sudah dijadikan sebagai sebuah alat bayar. Begitu penting. Kalau seseorang bisa seperti Ayub ya, menjadikan Tuhan begitu penting, maka Ayub mengatakan, kalau kita bisa menjadikan Allah itu ibarat timbunan emas dan kekayaan perak. Nah, ayat 26, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kudus. Nah, teman-teman, Ayub bilang kalau Tuhan sudah sedemikian berharga, kita akan punya satu kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia, damai, sukacita oleh karena Tuhan. Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan ya. Seberapa Tuhan itu menjadi sukacita kita? Ya. Seberapa Tuhan itu menjadi di sini masih pakai kata bersenang-senang.
pakai kata-kata dunia. Harusnya bersuka cita, tapi bahwa sebetulnya kalau Allah itu begitu berharga dalam hidup kita, kita boleh melihat di dunia tidak ada sesuatu yang istilah membuat kita senang. Hanya Dia yang membuat kita senang, ya. Apalagi saudara, yang luar biasa di ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Nah, saudara, bahwa orang yang hidupnya, ya, Tuhan begitu penting dan dia mengasihi Tuhan begitu luar biasa, maka kalau dia berdoa, Tuhan pasti mendengar. Oh, saudara, pasti Tuhan mendengar doa kita. Walaupun kita mungkin belum mengasihi dia atau jahat. Tapi di sini paling penting adalah kita mengerti nilai kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahwa doa kita itu adalah menjadi sebuah kehidupan kita berkomunikasi dengan yang kita kasihi. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu sudah sedemikian rupa Tuhan atur, Tuhan rancang untuk kita yang terbaik. Maka kita tahu setiap kita berdoa, setiap kita datang kepadanya, menyampaikan sesuatu kepadanya, mau kita bersyukur, kita tahu Dia ada di sana. Bahkan dikatakan bisa membayar nazar. Artinya pasti kita boleh melakukan sesuatu lebih sekedar hanya bersyukur. Membayar nazar artinya kita masih bisa melakukan sesuatu tindakan untuk apa? Sekedar bersyukur dengan mulut, tapi bertindak dalam memberi sesuatu untuk persembahan atau pekerjaan Tuhan. Nah, ayat 28 yang luar biasa adalah apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Wow, saudara. Orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, punya rencana atau punya keinginan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu, maksudnya pasti tercapai. Oh, ini tidak berbicara kemauan duniawi atau sekedar kemauan nafsu atau apa, tapi lebih daripada mengenal Tuhan dan tahu kehendak Tuhan. Dan ketika kita menjalankan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu pasti tercapai maksud yang kita harapkan. Wow, saudara. Yang lebih indah lagi apa? Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Wow, saudara. Dalam perjalanan kita tidak lagi tersandung, kita tidak lagi ketakutan, gelap tapi terang. Saudara, ya, bahwa di tengah kehidupan kita sekarang ini bisa jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu mau melakukan apa. Bahkan kita juga ragu-ragu apakah yang kita lakukan ini bisa berhasil. Demikian juga di tengah COVID yang sampai sekarang belum ada kepastian, kita nggak bisa bersenang-senang atau kita bisa kehilangan damai sejahtera. Sehingga kita seakan-akan berada di tengah kegelapan. Ayub mengatakan, enggak. Jadikan Tuhan sebagai timbunan kekayaan, timbunan emas dan kekayaan perak. Utamakan Tuhan, jadikan Ia sumber segala pengetahuan atau segala sesuatu yang ingin kita tahu di saat seperti ini, di situasi seperti apapun, pasti kita akan menemukan pimpinannya. Seperti Ayub, dia di tengah ujian yang berat, dia tahu ujian Tuhan berikan baginya, tapi kalau dia memang ada di dalam Tuhan seperti yang dia katakan timbunan emas dan kekayaan perak, dia tetap boleh berjalan, ya, seperti ada terang yang menyinari, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, berjalan tidak tersandung, bahkan tahu bahwa tujuan pasti tercapai. Biar Tuhan tolong kita
Saya tetap ingin mendorong saudara, jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan emas yang tertimbun, sesuatu yang paling berharga, emas maupun perak. Cari Dia, bersama Dia. Di tengah perjalanan kita, saya yakin kita pasti bisa seperti berjalan di tengah terang yang besar, membawa kita tanpa ketakutan, tanpa tersandung. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Kami sudah berjalan 8 bulan, masuk 9 bulan di dalam sebuah perjalanan yang sebetulnya tidak ada kepastian. Tapi kami bersyukur, kami mau belajar dari Ayub. Kami mau ya Tuhan, jadikan Engkau sebagai timbunan emas dan kekayaan perak, di mana Engkau adalah sumber segalanya buat kami. Kami boleh bersenang-senang karena Engkau. Bahkan kami tahu perjalanan kami, apa yang kami ingin lakukan. Kalau kami sudah datang kepada Tuhan, pasti akan mencapainya. Bahkan kami bisa berjalan seperti di tengah terang yang luar biasa. Tidak takut, tidak tersandung, karena kami jelas melihat tujuan kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.